perusahaan juga perlu belajar terus-menerus. Baik. Tapi kita sendiri secara personal juga perlu belajar terus-menerus. Regardless you are Gen Z, Gen Y, Gen X, baby boomer, or whatever. Coaching itu belum tentu lebih jago ya. Coach itu menunjukkan apa ya? Blind spot seseorang. Tapi kalau dari sini kita juga bisa punya pesan. Ya. Meskipun senior, meskipun gadget kita gadget lama, Iya. kita jangan lupa update software. Update software. Iya kan? Jangan lupa. Ya jangan lupa kan. HP-nya. Gitu. Karena kalau enggak. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Landak. Kembali lagi bersama kita di Podcast Landak. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Daris Rahman. Apa kabar, Halo. Pak? Baik. So good to have you here, Pak. Enak sekali. Enak sekali. Adem. Aduh. Asal tidak banjir ya. Asal nggak banjir, Pak. Asal Wah. tidak banjir. Sekarang zamannya banjir. Iya, Pak. Ya. Kemarin-kemarin bahkan pas pemilu aja banjir, Pak. Iya. Nah, itu tapi Bapak terdampak nggak, Pak? Aman. Aman. Di sini saya banjir, Pak. Kemarin saya mau pemilu, milih nyoblos, banjir, Pak. Saya harus jalan kaki, TPS-nya malah ini menggenang, Pak. Oke. Tapi tetap bisa nyoblos ya? Bisa, Pak. Tapi ya gitu, Pak. Udah hampir jam penutupan saya baru jalan karena baru surutan. Oke. Gitu, Pak. Nah, mungkin kita akan membahas hari ini seputar human capital. Nah, sebelum kita ngebahas, saya pengen kasih tahu dulu nih pengalamannya beliau seperti apa gitu ya. Nah, beliau ini sudah pernah menjabat sebagai VP Human Capital dan Business Services di PT Sarina. Juga pernah menjabat sebagai GM atau Head of Corporate Human Capital dari PT ABM Investama Tbk. Juga pernah menjabat sebagai GM Group HR dari Triputra Group. Department Head of Astra Management Development Institute PT Astra International. Super A Supporting Team Leader LG Electronics dan juga dulu pernah menjabat sebagai Production Engineering Staff PT Honda Prospect Motor. Jadi memang kalau ditanya, pengalamannya udah melalang lintang gitu ya, udah di berbagai industri, udah pernah menjabat, Pak. Tapi mostly human capital ya, Pak. Sebelumnya engineer. Saya itu engineer. Iya, tapi Insinyur. dari insinyur bisa lompat ke human capital nih, mungkin boleh bercerita sedikit, Pak. Apa keputusannya sampai melompat ke human capital? Sebenarnya ceritanya panjang ya, tapi singkatnya begini ya. Kalau kita bekerja di Indonesia itu kan rata-rata masuk sesuai bidangnya ya. Iya, betul. Jadi kalau insinyur masuk di bidang teknik, yang sosial juga sama, dan seterusnya. Tapi dengan berjalannya waktu, kan kita bekerja berkembang, menggunakan kesempatan yang ada, dan pada saat ada kesempatan itulah saya masuk. Iya. Orang yang tepat Masuk. di saat yang tepat. Ya. Dan karena kita lihat bahwa kebetulan waktu itu kerja di perusahaan Korea, LG Electronics. Ya. Jadi latar belakangnya juga engineer elektronik. Ya. Jadi ada kesempatan untuk, tadi ada disebutkan sebagai ketua Super E. Ya. Ketua Super E itu kayak semacam internal consultant dan fokus ke productivity improvement sama transformasi lah secara internal, transformasi sukarela. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu setelah masuk ke situ kok rasanya enak ya, daripada ngurusin mesin, ngurusin peralatan, teknologi, ini ngurusi organisasi. Jadi sebelum masuk ke SDM itu saya organisasi dulu. Ya. Jadi makro. Oke. Secara organisasi baru masuk ke mikro ke human capital-nya. Okay. Atau kalau human capital ya masuknya lewat OD dulu. Ya. Nggak masuk lewat rekrutmen atau training atau apa. Lewat organization development. OD dulu, ya. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata impact-nya jauh lebih besar. Menurut saya ya, sesuai dengan pengalaman. Ya. Gitu. Jadi memang kalau di LG Electronics itu gitu, mungkin kita membahas sedikit gitu mengenai pengalaman Pak Daris. Di LG Electronics itu mungkin kalau perusahaan asing itu beda ya, Pak, budayanya dengan perusahaan-perusahaan yang memang dari Indonesia. Atau bagaimana, Pak? Sebenarnya budayanya itu dibawa oleh masing-masing prinsipal ya. Kalau ini ya LG Electronics ya Korea berarti kan. Oke. Tentunya adalah ada budaya Korea. Nah kemudian
saya pernah bekerja di perusahaan yang nuansa Jepang, di Oke. Honda Mobil. Ya. Kemudian di Astra Group juga nuansa Jepang. Nah, kalau di LG Electronic itu nuansa Korea. Nuansa Korea. Ya, ya kita belajar dari budaya itu. Masing-masing memiliki kekuatannya dan karakteristiknya yang kita bisa contoh ya, untuk kita di Indonesia. Ya. Nah, kalau budaya Jepang itu kedisiplinannya sangat tinggi, makanya terkenal dengan pabrik, pengelolaan pabrik itu Korea pun meniru Jepang. Oke. Ya. Gitu. Tapi Jepang sangat ketat dalam perencanaan. Setuju. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, kadang-kadang perubahannya nggak serta-merta cepat. Sementara kalau perusahaan Korea itu lebih responsif. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, dia langsung menyesuaikan. Nah, di sisi lain, di lapangan akan kedodoran ya, keteteran ya. Karena begitu sana berubah, kita menyesuaikan. Lingkungan bisnis berubah, kita menyesuaikan. Tetapi good news-nya, opportunity-nya akan mudah ditangkap. Ini ambil contoh yang di pasca krisis keuangan Moneter krisis moneter Indonesia 98 itu tahun 2000-an awal itu kan masih krisis sebenarnya. Nah, kalau di Jepang itu bikin plan ya udah dikunci setahun. Sementara ada perubahan, ada kesempatan, ya dia nggak ambil. Kayak shifting ya dia. Ya, terlalu kaku dalam tanda kutip kalau istilah saya. Nah, tapi perusahaan Korea begitu ada perencanaan setahun, tapi di tengah jalan ada kesempatan yang cukup besar, itu mereka ambil. Jadi contohnya begini, kebutuhan alat-alat rumah tangga, home appliances, itu perusahaan-perusahaan pabrikan Jepang itu kayak Sharp, kemudian Toshiba, Sanyo, dan seterusnya, itu mereka ketat, nggak berubah. Nah, sementara kalau LG, begitu ada kesempatan langsung di-boost, produksinya ditingkatkan. Jadi secara nggak langsung ya pasar isinya LG semuanya waktu itu. Jadi itulah keunggulan perusahaan Korea. Kalau Jepang sangat disiplin, sangat teratur. Iya sih. Mungkin kalau dari perbedaan budaya sendiri, memang ada untung ruginya juga ya Pak ya. Itu mungkin yang diambil yang untungnya aja lah, yang pro-nya supaya bisa diimplementasikan lah ya. Iya, kita ambil yang positifnya. Jadi misalnya gini, kalau kita bekerja sebagai karyawan, kalau kerja di perusahaan Jepang enak kan? Iya Pak, iya lumayan. Kan? Teratur, terprediksi, teratur, terprediksi. Bebannya ya itu aja bisa terukur. Iya, strukturnya jelas gitu. Iya, kalau di perusahaan Korea, ya quote-unquote akan sangat volatile. Iya, berubah-ubah. Karena begitu misalnya kondisi pasar turun, demand turun, itu langsung rem mendadak. Karena kalau enggak akan rugi, hancur, ya kan? Kebanyakan stok. Tapi begitu kesempatan demand meningkat, itu langsung genjot. Nah, itu makanya ada istilah flexible manufacture. Jadi tetap cost-nya yang terbaik bisa dicapai gitu. Gitu. Oke. Memang menarik sekali sih kalau emang udah ngebahas budaya ya. Memang kan kalau budaya Jepang banyak yang memang menyukai sih sebenarnya, karena ya terstruktur aja gitu, sama persis. Jadi kelihatan nih, kerjaannya ini. Sementara kalau yang volatil mungkin mirip-mirip startup ya Pak ya. Jadinya kan ya pekerjaannya ya nggak bisa diprediksi nih. Tiba-tiba besok bisa ngelakuin A, besok ngelakuin B, ngelakuin C gitu ya. Memang variasi menjadi banyak sekali sih. Nah, itu mungkin sekilas lah ya mengenai budaya pekerjaan di kantor-kantor dari perusahaan Korea maupun perusahaan Jepang. Nah, kita kembali lagi nih, kita mau membahas mengenai yang tadi, keseimbangan generasi di pekerjaan Pak. Oke. Nah, mungkin kita mulai dulu nih Pak. Menurut Pak Daris, bagaimana sih nilai dan motivasi itu berbeda antara generasi baby boomer, X, Y, dan Z dalam dunia pekerjaan gitu ya. Nah, bagaimana Pak Daris melihat perbedaan ini bisa mempengaruhi dinamika kerja? Oke, karena
ada istilah generation gap gitu ya. Iya, betul. Kan ada beda generasi, kemudian ada generation gap. Ya, Jadi apa namanya? Itu pasti terjadi, oke. pasti terjadi. Kenapa? Karena lahirnya beda, Ya, masa pertumbuhannya beda, ya, eh, latar belakang pada saat lahir juga beda, ya. gitu. Nah, misalnya kan kalau baby boomer, Mm, baby boomer itu mungkin bapak saya itu kelompok baby boomer. Kalau saya X. ya, Nah, itu apa namanya? Kan generasi yang lahir pasca 45 ya, Perang Dunia Kedua. betul, betul. Kemudian kalau generasi X itu ya 60, 64 sampai 80-an ya. Ya, Setelah itu Gen Y 80-an sampai 95, 96. Kemudian setelah itu Gen Z, Gen Z seterusnya. apa namanya? Dari 96 sampai sekarang. 22. Sekarang malah terakhir setelah 2012 ada generasi baru namanya generasi Alpha atau apa gitu. Ya, betul. Nah, itu yang membedakan kan sebenarnya tahun lahirnya kan, Ya, zaman lahir. Nah, zaman lahir itu pasti ada peristiwa-peristiwa, mm, teknologi yang saat itu berkembang apa, mm, kemudian tantangan ekonomi sosialnya seperti apa, ya, kemudian keadaan mereka seperti apa. mm, Nah, sekarang misalnya kalau Gen Z Indonesia udah makmur kan, ya, sementara kalau baby boomer Indonesia baru merdeka, berkembang, masih berkembang, struggle, Mm, berjuang. Nah, dengan suasana atau dengan latar belakang yang berbeda tadi, itu kan akan mempengaruhi cara berpikir, ya, cara bersikap, ya, kemudian cara bertindak. mm, Ya sebenarnya nggak ada yang salah, karena ya kita nggak bisa memaksakan yang baby boomer seperti Gen Z atau Gen Z seperti baby boomer atau X seperti Y, ya, Y terus seperti sebaliknya X dan sebaliknya nggak bisa dipaksa. Tapi sebenarnya hal yang penting kalau menurut saya atau di perusahaan Hmm, itu ya kan kita bukan bicara mengenai dikotomik ya. ya, Oh ini beda, kemudian apa, harus apa kemudian gitu. cari perbedaannya. Hmm, Tapi yang penting kan sebenarnya selama interaksi itu tetap produktif kan nggak masalah. betul. Ya kan, kata Produktif. kuncinya itu. Ya, Kemudian yang kedua adalah selama produktivitas perusahaan, produktivitas kerja nggak berkurang kan nggak masalah. ya, Nah, sekarang yang di-trade sebenarnya itunya kan. mm, betul. Kan gayanya masing-masing kan terserah, nggak bisa dipaksa kan. Yang penting produktif. Yang penting produktif, Hmm, gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa Pak Niko seperti saya, Oh, atau ya. sebaliknya. Ya. Kita pengalamannya beda, jalan hidupnya beda gitu. Hmm, Tapi selama bekerja sama, yang penting produktif. ya. Selama bekerja sama, apa namanya, lancar, Oke. nggak mengganggu hubungan kerja dan seterusnya. Mutualisme itu, lah gitu kan. mutualismenya gitu. Ya, Sehingga hal yang paling bisa apa namanya, untuk mengurangi gap tadi, generation gap tadi. yang penting kan fokus pada tujuan yang sama. Ya, tujuannya harus masing-masing sama dan harus berjuang ke sana. Ya, jadi selama kita melihat bahwa tujuannya sama, itu cara bisa kita diskusikan, ya kan, Fleksibel. fleksibel. Ya. Jadi kan ya kita saling sama tahu lah kan kita orang yang berbeda gitu. Iya. Ya kan? Setuju lah kan ya, pengalaman juga pengalamannya beda belum tentu sama. Emang Iya. apa pengalaman mungkin kehidupan pas pendidikannya segala macam, mungkin pas di rumah di treat oleh orang tuanya segala macam kan bisa berbeda-beda, bahkan pengalaman-pengalaman eksternal juga bisa berbeda. Jadi Iya. kita nggak bisa nge-treat sama ya Pak ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak, sebagai VP Human Capital Pak, bagaimana Bapak melihat tantangan utama yang dihadapi perusahaan untuk menciptakan keseimbangannya tadi? Nah, bagaimana bisa mengatasinya, perbedaan gaya kerjanya dan nilai yang mungkin timbul Pak? Oke, apa namanya? Tadi kan saya pernah kerja di Astra, kemudian di Yes. Triputra, kemudian di ABM, kemudian yang sekarang terakhir itu di Sarina. Sarina, betul. Apa namanya? Setiap perusahaan itu beda-beda sebenarnya. Oke. Tantangannya berbeda-beda. Ya. Tergantung jumlah demografi karyawannya. Oke. Gitu. Kalau di Astra shiftingnya lumayan
halus ya. Karena walaupun ada generasi sekian banyak, mereka kan ada interaksi nggak langsung. Interaksi nggak langsung. Maksud saya gini, ada rekrutmen tahun sekian, rekrutmen tahun sekian, rekrutmen tahun sekian. Oke. Itu kan yang paling akhir kan akan ketemu yang paling dekat. Oh iya benar. Nggak ketemu yang ujung rekrutmen yang zaman dulu kan. Iya. Nah, sehingga dengan kondisi yang itu kan akan sebenarnya secara alami ya ada kelompok-kelompok, tetapi friksinya nggak terlalu berat gitu loh. Oh, tetap ada grup-grup gitu lah ya Pak ya, Gitu. sesuai Iya kan? memang umur kan. Kecuali kalau misalnya nggak pernah rekrut, kemudian udah senior-senior gitu ya. Kemudian baru rekrut lagi yang Muda-muda. yang muda-muda, yang junior. Ini kan langsung gapnya langsung berasa kan, karena mereka berinteraksi langsung. Bisa langsung tuh. Nggak ada nggak ada pembatasnya, nggak ada transisinya gitu loh. Iya. Ya sebenarnya bukan berarti di Astra nggak berinteraksi, tapi maksudnya kan interaksinya itu kan udah ngelewati sekian lapis gitu kan. Iya, jadi berasanya natural ya Pak ya. Lebih natural. Ya walaupun ada titik yang bawah ketemu yang atas banget itu ya nggak apa-apa karena ada smoothing effect ya. Oke. Gitu. Sementara yang kalau saya rasakan yang terbaru kayak di Sarinah. Oke. Itu Sarinah kan udah sekian tahun itu nggak rekrut. Oh, oke Pak. Gitu. Jadi begitu ketemu anak-anak baru itu kan anak-anak barunya tuh kayak gapnya jauh banget gitu kan. Kagok. Karena nggak ada yang di tengah-tengahnya tadi tuh. Kagoknya kayak gimana tuh Pak? Gitu. Ada contoh-contoh nggak Pak? Kagok. Ya. Dari sisi siapa yang kagok? Ya dua-duanya bisa. Oke. Karena kan gayanya beda kan. Iya. Gayanya beda gitu. Ada omongan nggak Pak dari yang generasi Z, generasi yang muda ataupun generasi yang tua gitu ya ngomong kayak, oh kagok ya ngeliat sekarang budayanya kayak gini. Ada nggak Pak yang ngomong kayak gitu? Ya secara nggak langsung atau terbuka nggak kelihatan, tapi kan kita bisa melihat bahwa itu pasti ada karena itu fakta kan. Oke. Gitu. Tapi dengan kesadaran kedua belah pihak kan manusia itu kan adaptif ya. Iya. Jadi yang sini yang menyesuaikan, yang sono yang menyesuaikan ya. Ya pelan-pelan akan ketemu titik tengah. Ya. Walaupun dalam titik tertentu pasti akan berasa bentrok. Oh ini kita beda gitu. Bentrok ya. Gitu loh. Nah, itu seperti itu gitu loh. Kalau misalnya yang muda-muda ini kan sangat teknologi savvy ya. Digital savvy. Tech savvy lah. Ya. Nah, sementara kalau yang senior ya nggak se-savvy yang junior kan? Bisa diajarkan Pak. Gitu. Nah itu bisa diajari. Iya. Gitu. Nah kalau yang junior juga bisa diajari dengan cara kerja yang lain. Ya. Tapi untuk teknologi ini jadi bisa saling mengisi. Iya. Cara kerja, sikap kerja bisa diajarkan oleh para senior. Nah, iya. Dan mereka punya pengalaman kan? Iya, setuju. Udah ngalamin duluan minimal. Udah katam. Gitu. Ya. Udah menghadapi beberapa perubahan peristiwa dan lain-lain. Ya dia ibaratnya hidup lebih lama lah gitu ya. Iya. Udah bisa nyeritain lah pengalaman kerja nih, jangan sampai ngelakuin ini. Jadi yang junior bisa belajar itu. Jadi nggak perlu mengulang kesalahan atau belajar lebih lama kan. Iya, bisa. Gitu. Ya, jadi kayak mentor juga ya Pak. Iya. Bisa cepat, gerak cepat juga ngikut gitu. Kan katanya gini belajar yang terbaik kan dari pengalaman. Iya. Dari kesalahan. Kalau bisa tuh jangan kesalahan diri sendiri ya. Tapi kalau bisa kesalahan orang lain. Yang senior yang udah pernah ngalamin. Jadi kita bisa improve, bisa pelajari gitu. Iya. Kita nggak perlu ngalami kesalahan sendiri baru kita sadar belajar gitu. Nggak. Iya. Nah yang senior juga bisa belajar, oh ini hal-hal yang baru gitu loh. Iya. Teknologi. Bisa membantu juga dalam pekerjaannya ya Pak ya. Ya yang paling gampang office lah. Ya kan? Word processing, kemudian presentasi, kemudian spreadsheet Excel gitu. Ini yang muda-muda cepet kan. Karena mereka udah lahir udah di zaman itu. Kenanya komputer nih Pak. Komputer, HP gitu kan, gadget, apalagi pegangnya mungkin dari bayi jajan udah gadget Pak. Iya, bangun tidur udah bangun tidur udah pegang kan. Iya. Gitu. Tapi kalau dari sini kita juga bisa punya pesan. Ya. Meskipun senior, meskipun gadget kita gadget lama, ya. Kita jangan lupa update
software. Update software. Ya kan? Jangan lupa. Ya jangan lupa kan. Gitu. HP-nya Karena kalau enggak bisa apa namanya? gadgetnya jangan lupa update. Bisa expired gitu. Iya, bisa expired nanti. Aplikasinya bisa nggak up to date, bisa nggak jalan nih aplikasi. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau yang junior bisa belajar dari pengalaman yang senior. Kalau yang senior Setuju. bisa belajar dari yang junior ya. Update software lah. Iya, update software lah. Sama-sama melengkapi lah, Pak. Iya, iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah Gen Y dan Gen Z bisa memberikan dampak positif pada mindset dan nilai yang dipegang pada generasi baby boomer? Tadi yang kita mungkin lihat dari, teknologi dari sisi kita mungkin kita udah lebih oke lah Pak ya, gitu. Mungkin udah lebih terbiasa bahasanya. Nah, tapi bisa nggak sih mungkin dari generasi yang lebih muda gitu memberikan, mindsetnya kira-kira gini nih, mungkin bisa memberikan dampak positif gitu kepada generasi yang lebih tua. Oke, yang kita lihat dari Gen Z dan Gen Y itu Ya. Dia cukup adaptif ya. Ya. Cukup adaptif dan cepat belajar ya. Hmm. Contoh misalnya kalau Gen Z, Gen Y itu belajar online mereka udah terbiasa gitu. Oh iya, Iya kan? Pak. Nah kalau yang senior, Kursus online. ini kalau online itu masih nggak terlalu adaptif gitu. Oke. Ya bukan berarti nggak bisa ya, Bisa. gitu, tetap bisa, tetapi lebih adaptif dalam situasi yang tadi itu adalah Gen Y, Gen Z gitu. Nah seperti itu. Jadi itu yang perlu kita gunakan, dan sekarang kan zaman digital ya. Ya dengan menggunakan dan secara sensus Iya. populasi customer demand itu kan ada di Gen Z kan sekarang. Iya betul. Gen Y jumlahnya udah kalah sama Gen Z. Udah jauh Pak, tapi Udah jauh kalah gitu loh. Oke. Jadi nanti bisa dilihat di sensus penduduk Sensus yang penduduk terbaru ya. itu. Makanya pas pemilu kemarin ada gemoy-gemoy ya. Oh iya. Nah, itu Mereka sebenarnya yang takutnya disasar adalah para Gen Gen Z. ya. Gen Y masih mungkin Gen terdampak Y lah ya. dikit-dikit Dikit-dikit, gitu. Tapi kalau yang Gen ini Z. nggak salah, namanya strategi komunikasi kan. Iya betul. Strategi komunikasi yang populasi terbesar para pemilih itu ada di sana ya. Iya, targeting ke sana. Komunikasi targetnya ke sana. Setuju. Mereka market gitu. Iya. Kemarin tuh ada juga Pak. Jadi kalau ngeliat di TikTok gitu ya, di Reels gitu, banyak tuh yang nanyain iseng gitu kan, kenapa milih nomor ini gitu ya? Oh karena gemoy-gemoy gitu. Iya. Gitu katanya, cuma karena itu doang. Loh, nggak ada alasan lain selain gemoy-gemoy? Nggak ada, lucu aja. Wah, hebat ini strateginya, luar biasa emang. Ya itu tim komunikasi dari Iya, tim PR jago nih Pak. Bisa membaca keadaan lah ya. Iya, makanya ya unggul ya sekarang Iya. untuk satu Makanya pasangan tertentu. ada hasil gitu. Iya, luar biasa sih memang. Kalau nggak salah sih udah 70%-an atau 60-70%-an. Real count-nya? Enggak, populasi Gen Y di kita itu. Oke. Udah memang mayoritas ya, Iya. Pak ya. Dan mereka nanti akan jadi para pemimpin di Siap. 2045 Indonesia Emas tuh, mereka udah posisi matang semua jadi pemimpin. Iya nih, 2045 2045 Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Merdeka gitu. Iya. Nah, ini kan juga nanti yang digadang-gadang kan IKN nih juga. Perkembangannya ya mungkin udah pada mulai bisa mimpin semua nih untuk generasi-generasi muda untuk ya IKN. Gitu sih. Nah, mungkin gini Pak. Kalau untuk menciptakan keseimbangan generasinya itu, ada nggak sih kebijakan khusus atau inisiatif yang diterapkan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang bisa mendukung perkembangan setiap generasi? Contohnya misalnya ada, harus menggunakan HP berapa jam, nah itu contoh Pak. Itu cuma contoh. Tapi ada nggak sih Pak inisiatif seperti itu yang memang diterapkan oleh perusahaan? Kalau perusahaan itu nggak secara Belak-belakan. secara klasifikasi atau pengelompokan, ini untuk si kelompok ini kelompok ini enggak. Jadi secara umum kebijakannya umum biasanya. Oke. Whoever, Oke. karena mengingat sekarang adalah
karyawan terbesarnya ada di Si Gen Z, Gen Z. jadi mau nggak mau pasti shifting ke sana ya. Iya. Contoh yang paling populer sekarang ini tentang well-being. Oke. Eh, Healing. Zaman dulu kalau masuk perusahaan, ini ada fasilitas kesehatan, Oke. rawat inap, rawat jalan, Dapat semua tuh. dapat semua ya. Ya. Nah, yang dicari ke situ kan. Oke. Tapi itu nggak mempan buat Gen Z Gen Z. sekarang. Kenapa? Dia masih muda, masih sehat. Nggak, kapan rawat jalan pakai? Belum kali. Nggak Belum. pernah kan? Iya. Kemudian kapan rawat inap pakai? Kan dia masih sehat semuanya. Sehat Nah, walafiat. sehingga kalau yang tadi itu akhirnya menyasar kelompok umur kan, Iya. gitu. Iya. Tapi iya. kemudian kalau Gen Z, buat saya ini nge-gym yang penting, Kasih fasilitas gym. atau olahraga, culture lah, istilahnya. Culture ya. Lari lah, nge-gym, atau klub kesehatan itu. Nah itu kan nendang buat Gen Z, mereka berasa gitu. Iya. Tapi buat yang tua-tua, yang generasi yang senior itu, Prioritasnya udah beda, Pak. prioritasnya beda. Kenapa? Iya. Nah, justru mungkin kalau waktu mudanya dia nggak merawat kesehatan, justru saat ini panen untuk rawat inap nih. Kan sayang kan. Oh, jangan Jadi, dong, Pak. makanya jangan. Makanya sehat. di podcast ini kita juga perlu promote Ya. gaya hidup sehat. Ya, Jadi- mantap. Jadi kalau kita masih mudanya kita spend dengan cara hidup yang sehat, maka pada saat kita udah senior, kemudian pensiun dan lain-lain, ya kita hidup sehat Iya. gitu. Bukan karena disediakan fasilitas rawat inap, rawat apa itu kan kalau istilah saya itu hanya untuk create peace of mind, Oke. tapi bukan untuk dinikmati. Iya kan? Iya. Siapa yang mau Memang sakit? siapa Pak? mau sakit kan? Iya, Nggak ada yang mau siapa sakit. yang mau sakit? Iya, itu create peace of mind. Oke. Jadi karyawan supaya bekerja dengan baik dan produktif ya. Iya. Jadi kata kuncinya kalau perusahaan selalu dia produktif, namanya kita badan usaha kan. Iya. Jadi tapi karyawan supaya nggak mikir, wah nanti kalau saya sakit gimana? Makanya ada fasilitas itu. Oke. Tapi penggunaan pemanfaatan ya kalau istilah saya itu ya akhirnya secara fakta ya makin ke sana ya penggunanya kelompok umur gitu. Kemudian kalau yang Gen Z nggak pakai. Oke. Statistically. Oke. Makanya Gen Z buat apa? Fasilitas kesehatan yang hebat-hebat gitu dalam tanda kutip. Iya. Tapi saya nggak menikmati. Oke. Padahal saya kan perlu menjaga kesehatan. Nah, Betul. saya menjaga kesehatan adalah dengan nge-gym. Ya, Dikasih semuanya. fasilitas tuh, Pak. Nah, Berarti. makanya kan sekarang shiftingnya ke sana. Oke. Jadi dalam rangka mengakomodasi Gen Z antar generasi tadi kebutuhannya beda-beda, Hmm. maka shifting. Jadi ada istilahnya flexi benefit, Oke. flexible benefit gitu. Jadi Ya, itu bisa dikelola gitu loh. Iya. Ya, perusahaan-perusahaan pada umumnya udah mulai menerapkan ke sana Oke. gitu. Contohnya gimana tuh, Pak? Apakah yang Gen Z kan gini, Pak, ada yang banyak yang video-video juga ya. Mindset healing segala macam, belum lama stres kerja maunya healing gitu kan. Mungkin nggak tahu nih, mungkin apakah ada gitu ya perusahaan yang menerapkan inisiatif seperti ini atau flexi benefit yang tadi seperti Pak Daris bilang. Apakah mungkin janjinya ditawarin, oh ya udah deh, mungkin kan belum butuh rawat kesehatan, rawat inap nih, mungkin dikecilin benefitnya gitu ya, plafon, tapi ditukar sama cutinya lebih banyak. Ada yang gitu nggak sih, Pak? Cuti kalau di Sarinah khususnya di perusahaan itu udah cukup banyak. Oke. Jadi ada cuti resmi, ada yang cuti bersama itu nggak motong cuti kan. Oke. Jadi ini udah jadi hak. Jadi Oke. ekuivalen 20 hari per tahun lah. Di luar hari Minggu kan. Gede juga ya, Pak ya. Itu di perusahaan swasta yang lain juga udah banyak yang Iya. 15-20 gitu. Jadi bukan 12. 12 Normatifnya kan 12 Iya, ya. normatif 12. Normatif 12, beberapa perusahaan udah ada yang 15, ada yang 20. Oke. Gitu. Kalau di BUMN kalau cuti bersama itu udah nggak motong cuti, itu means ya ekuivalen 20-an setahun. Iya. More or less ya. Tergantung Puasa. tahun-tahunnya itu kan ada kena Sabtu Minggu, tapi Iya. more or less sekitar 20-an. Tapi di perusahaan swasta juga udah banyak yang 20. Oke. Di APM Investama juga udah 20. Oh, udah 20. Itu untuk kelompok tertentu, kemudian yang
Ini ada yang 15-20. Oke. Gitu. Jadi udah mengarah ke sana. Dan tadi kan ada rawat inap, Betul, rawat jalan. inap, betul. Kalau rawat jalan itu kan untuk apa namanya, yang periksa dokter yang nggak opnam lah gitu ya. Iya. Kalau rawat inap ya yang masuk rumah sakit yang menginap gitu. Ada juga yang membagi yang rawat inapnya tuh udahlah boleh dipakai sekian untuk apa namanya, kegiatan menjaga kesehatan. Jadi buat perusahaan sebenarnya poin utamanya apa? Itu kan ada cost-nya kan, Iya, cost maintenance, health maintenance gitu kan. Iya. Asuransi Kan lah. yang penting kan total cost-nya yang dikeluarkan Jangan sampai lebih. jangan sampai lebih. Iya. Nah, berarti fokusnya apa? Karyawan sehat atau klaim? Iya. Nah, itu kan. Reimburse. Nah, itu kan bisa dimainkan ya dalam tanda kutip gitu. Jadi ada sekian persen yang boleh ikut, itulah orang bisa pakai untuk ikut klub semacam itu. Nah, tadi berarti ya tetap ada fleksibilitasnya ya, fleksi benefit. Oke. Atau misalnya bikin kelompok-kelompok olahraga, kelompok lari, kelompok sepeda, kelompok yoga. Ada tinju, tapi ini tinjunya tinju kesehatan ya. Gitu. Oh, tinju kesehatan, Pak. Nah, itu menarik itu. Itu mesti gimana, Pak? Saya belum pernah dengar. Ya ke Sarina aja. Wah, saya diundang ke Sarina. Kalau ini saya ikut apa namanya? Ikut tenan ya. Tenan bikin, karyawan kita bisa ikut. Saya kira tinju itu menyakitkan, Pak. Kok ada tinju kesehatan, Pak? Ya kan ada gerakannya dulu sebelum pukul-pukulan gitu. Oh, kok kayak aerobik, Pak? Kok saya agak berkonflik dari tinju kan sakit nih, satu kesehatan. Kayak nggak masuk gitu. Emang baru ya, Pak? Ya semacam itu. Itu kan kayak bela diri kan. Oh, jiu-jitsu. Kayak semacam bela diri kan. Iya, MMA. Ya. Mixed martial arts. Oke. Menarik ini tinju kesehatan. Oke, Pak. Baru pernah dengar sih, Pak. Oke. Lanjut nih, Pak. Bagaimana sih strategi rekrutmennya bisa diadaptasi gitu, Pak, agar bisa sesuai dengan nilai dan harapan dari generasi yang berbeda-beda. Jadi strategi rekrutmen nih, Pak. Apakah perusahaan perlu menggeser fokus rekrutmennya untuk menarik talenta dari generasi yang spesifik gitu, atau dari semua generasi, Pak? Jadi lebih ke strateginya itu gimana sih, Pak? Oke. Sebelum masuk ke spesifik, sebenarnya kan kita perlu bicara dalam konteks rekrutmen secara umum. Baik. Nah, kalau di dalam SDM itu ada istilah make or buy. Make or break, oke. Make or buy. Kalau make itu berarti kita rekrut semuanya dari entry level, fresh graduate. Oke. Kemudian di develop, nanti di antara mereka kan pelan-pelan naik sampai ke puncak gitu. Ya. Itu adalah istilahnya make atau develop. Nah, itu harus mempertahankan loyalitasnya juga ya. Iya. Ya ada sukses rate-nya juga diperhitungkan lah, nggak semuanya yang masuk jadi juga kan. Iya. Kemudian kalau yang buy itu adalah strategi rekrutmen yang ya kita nggak perlu yang seperti tadi pro hire ya. Banyak pro hire campur. Itu makanya kita banyak beli misalnya gitu kan. Nah sehingga kalau dalam hal yang dikaitkan dengan pertanyaan tadi kan sebenarnya kalau yang strateginya make, maka fresh grade akan banyak kesempatan untuk masuk ya. Iya. Makanya perusahaan-perusahaan yang kayak BUMN yang besar-besar itu mereka punya tuh rekrutmen bersama gitu. Bahkan dari intern ya, Pak ya? Dari intern itu kan berarti untuk teman-teman yang Gen Z gitu kan. Iya. Karena mulai baru. The first job, first company. Yeah, kayak perusahaan semacam Astra juga sama, Astra Group, Pertamina, yang perusahaan-perusahaan besar rata-rata seperti itu. Tapi dalam kita berbisnis, tantangan yang berubah, nggak mungkin kita semuanya develop dari bawah. Yeah. Ada yang dari tengah, atas, dan seterusnya. Nah tinggal perusahaan financial service, rata-rata tuh buy. Caplok. Yang siap diambil. Nah, sekarang kalau yang siap diambil rata-rata kan untuk yang talent yang udah berpengalaman. Ekspertisnya udah ya, lama. Ekspertisnya udah lama, udah pengalaman, udah punya pengetahuan khusus. Mungkin kalau bagian penjualan ya dia udah punya base customer yang dia bisa bawa.
Ya. atau dia punya keahlian khusus, ya keahlian itu bisa dipakai di situ yang perusahaan ini mau pakai, seperti itu, ada keahlian khusus itu. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, Mm-mm. strateginya. Nah, channelingnya ya macam-macam ya. Oke. Channeling sourcing. Jadi kan kalau rekrutmen itu kan ada sourcing. Mm. Sourcing itu cari apa namanya? Cari Kandidat. calonnya, Cari kandidat. cari kandidat. Mm. Kemudian setelah itu kan seleksi. Iya. Sebenarnya tahapannya itu sama aja, nggak ada yang berubah. Mm. Yang berubah lah cara sourcingnya, cara seleksinya, Nah, itu gimana tuh? gitu loh. Kalau cara sourcingnya kan dulu aplikasi masuk, Iya. hard copy, kemudian diseleksi oleh SDM, dibaca, Iya. dan seterusnya. Kalau sekarang kan kita bisa masuk ke apa namanya, platform, data-data kita masukkan, kemudian yang menyeleksi awal itu bisa mesin, udah bisa. Iya, itu yang banyak yang ini Gitu. Pak ya, yang platform-platform assessment ya Pak ya? Ya, Ah, dia itu. mesin. Mm-mm. Nah, termasuk sosmed. Makanya ini pesan untuk khalayak, teman-teman semuanya itu jagalah medsos, Siap, gitu. luar biasa itu. Karena history itu akan dibaca. Iya. Jadi kalau kita berbuat bener ya dibaca, berbuat nggak bener ya juga dibaca. Berdampak ke reputasi ya Pak. Nah, reputasi. Jadi Reputasi belum apa-apa kita udah decline by system gitu. Kan Iya. rugi sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi walaupun tadi maksudnya iseng-iseng atau cuma komen yang nggak Iya. perlu gitu kan, tapi ada dampak sosial terhadap kita, Malah mencelakai diri sendiri. mencelakai ya, Pak. diri sendiri. Gitu. Jadi Iya. apa nih, ini efek medsos. Jadi, Betul. nah setelah itu ya ada tahapan-tahapan lain, udah pakai bantuan mesin lah. Ya tapi di tahap-tahap tertentu ya akan interaksi langsung, tapi udah shortlisted, Ya. very shortlisted. Ya. Apalagi perusahaan besar, rekrutmen besar-besaran, pasti dibantu mesin. Zaman sekarang ya. Karena dia juga nyarinya masif ya Pak ya. Iya. Karena kalau cuma orang doang nggak akan ke-handle gitu Iya. Pak. ya. Oke. Tapi Pak, ada nggak sih Pak tahap-tahap rekrutmen tadi itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi? Ada. Oke. Kalau menurut Pak Daris itu Di tahapan interview itu kan nggak bisa diinterview oleh robot. Iya kan? ya Jadi gini bisa ya, nggak sih itu Pak nanti ke depannya kira-kira berubah? Ada chance nggak kira-kira? Itu menarik. saya belum sebenarnya. kebayang. Oke. Tugas akhir saya itu tentang AI zaman itu. Ya, oke. Tapi dari pengetahuan saya itu yang teknik wawancara dan lain-lain itu belum tergantikan waktu cepat. Tapi untuk shortlisted kandidat itu udah bisa. Siap. Kalau dulu shortlist itu kan Atau yang baca satu-satu dicoretin. Kalau tulisannya nggak bagus langsung minggir. Kalau sekarang nggak ada tulisan nggak bagus karena semuanya masuk ke platform kan. selesai langsung. Gitu. Nah, Ini tapi poin utamanya lah informasi apa yang kita masukkan, Ya. akurasi informasi yang kita masukkan, Hmm. konsistensi informasi yang kita masukkan. Iya. Nah, kalau interview itu nggak bisa dijadikan robot, nggak bisa digantikan robot atau alat lain. Oke. Ini sejauh penglihatan saya sekarang ya. Siap. Kecuali nanti ada Perubahan. algoritma yang terbaru yang bisa menggantikan. Ini sambil contoh misalnya gini. Boleh. Pada saat seseorang, ini anggap aja misalnya orang yang baru jadi rekrutmen setahun 2 tahun sama yang udah rekrutmen Udah lama. udah pengalaman. Iya. Kalau udah pengalaman itu baru masuk, lihat gesturnya aja udah ketahuan ini orang ini pantas diterima dan pantas nggak diterima. Gestur tubuh, Gestur cara tubuhnya. berkomunikasi gitu Ya, Pak. gestur tubuh, cara berkomunikasi, dan jawaban-jawaban dia yang pertanyaan-pertanyaan bisa loncat ke sana kemari gitu ya. Iya. Nah, kalau yang baru rekrutmen, mungkin kan pertanyaannya kan terstruktur ya. Oke. Sama Terstruktur, template. ada template-nya, Hmm. dan itu bisa dipelajari. Hmm. Dan most of the process udah diajarkan oleh bimbingan karir universitas. Oh iya benar Pak. Oh harus Dan melakukan ini. Jadi kalau rekruter baru itu bisa ditembus dengan teknik-teknik itu. Bimbel lah gampangannya. Pertanyaannya ini, oh jawabannya ini. Iya. Pertanyaan ini, jawabannya Gitu ini. ya. Nah, kalau yang udah pengalaman Iya. itu
Ya mungkin tembus 1-2 lapis, tapi pertanyaan ketiga enggak. Sambil contoh misalnya gini, Yang berat. Dar. ada seorang ini udah menggunakan template ya, Iya. gimana pengalamannya gitu. Oh begini begitu. Kemudian pada saat kuliah kegiatannya apa? Oh saya ikut kegiatan mahasiswa. Oh bagus gitu kan. Organisasi. Ya. Oh bagus organisasi. Berarti ini aktif gitu. Kita pertanyaan berikut. Nah, waktu itu sebagai apa gitu loh. Nah, Udah mulai kalau dia Iya. nggak melakukan yang benar, dia akan ngarang kan. iya. Nggak Oh konsisten. saya saya sebagai bendara. Oh, bendara himpunan mahasiswa misalnya gitu. Iya. Oke, bendara. Nah, sebagai bendara itu Ngapain aja? sumber dananya biasanya dari mana aja, kegiatannya apa aja, Udah mulai detail tuh, Pak ya. dana kelolaan berapa besar gitu. Hmm. Dia udah mulai bingung kan. Deh. Nah itu udah nggak lolos, berarti udah bohong gitu. Nggak pernah ngelakuin. Gitu. Nggak pernah ngelakuin. Tapi kalau misalnya udah pernah melakukan dan you do by yourself, Ya. experience gitu, maka itu akan dijawab kayak diskusi kayak gini nih kan. Nih ya. Oh dulu saya jadi bendara, kemudian wah cari uang memang susah. Tapi yang gampang biasanya waktu itu kita buka sponsor ke perusahaan-perusahaan yang memang punya atensi terhadap pengembangan mahasiswa gitu kan. Ya, sponsorship. Sponsorship. Dan kita juga kasih space ke mereka untuk Hmm. pasang Buka booth, logo atau atau- booth atau apa di sana gitu. Itu enak kan? Iya. Oh berarti dia melakukan. Gitu. Lancar. Oh, waktu itu perusahaan itu ngasih berapa? Nah, 50 juta gitu kan. Itu kan kalau dia melakukan kan Keinget. mungkin detail nggak ingat, tapi kalau Badan udah pernah garis melakukan. besar ingat. Saya pernah ya melakukan kegiatan kayak social mission, Oke. KKN mungkin kalau pernah dengar istilah KKN, kuliah kerja nyata. Yes. Jadi kita ke kampung-kampung, ya mengabdi di situ, Bakti sosial. bakti sosial gitu. Ah, Kita bikin apa gitu. Nah dari kecamatan kita satu grup, ada yang bisa dapat semen, ada yang dapat uang, ada yang dapat aspal, ada yang dapat batu, ada yang dapat lampu, ada yang dapat apa gitu. Untuk konstruksi. Nah itu konstruksi tempat bangun tinggal. bukan tempat tinggal, infrastruktur, Oke. gorong-gorong jembatan kecil yang di kampung-kampung. Ini kan skalanya skala kampung dan kecamatan gitu. Oke. Nah saya ingat, ini saya misalnya Iya. di kelompok saya nggak bisa dapat uang, Oh. dapatnya Coca-Cola 1 truk. Jadi nggak dikasih uang. Kalau Apa bisa itu? dijual laku silahkan. Pokoknya itu Oh. ini. Dijual lagi aja Pak. Ya kita bikin event kan, Iya. bikin event kita jual gitu. Laku keras. Laku keras. Mantap. Itu jadi duit semuanya kan. Nah, baru duitnya itu buat apa gitu kan. Iya. Sampai saya ingat sekali pas di sana itu kan kita dikasih waktu ya. Iya. Sampai hari sekian botol akan diambil. Mm-mm. Nah itu sampai hari sekian masih ada sisa kan. Kita tuangin ke bejana itu, orang-orang kita panggilin suruh minum gratis. Minumnya udah pakai cangkir, kayak gayung gitu kan. Nah itu kan kita nggak akan lupa gitu peristiwa-peristiwa seperti itu gitu loh. Peristiwa-peristiwa unik Pak. Peristiwa unik gitu kan. Iya. Bahkan kita bikin obral tuh udah 3 hari 3 malam tuh nggak ada orang yang lihat. Padahal nulisnya salah, oblalal. Tapi orang-orang pada nggak, setelah kita lihat foto-foto, loh ini kok seperti ini Oh gitu. salah, baru terakhir ketahuan. Itu artinya kan if we do something at that time, Iya. kita akan ingat. Jadi Bisa jelasin. ya back to wawancara ya tadi. Kalau ini terstruktur, template, tembus. Tapi kalau yang pengalaman, nah itu kan nggak bisa dirobotkan Bisa nih. gitu. Yang bisa dirobotkan kan template struktur kan. Iya. Gitu. Itu pun jadi lama kan. Ya, Jadi kalau betul. kita udah pengalaman, kita panggil dia berjalan ini udah ketahuan nih. Cara dia jawab udah ketahuan nih. Udah salah nih. Ini nggak bener nih naruh informasi di CV-nya gitu ya Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi memang kalau strateginya ya harus tadi tuh yang pengalaman tadi itu lebih Ya. menilik informasi di situ ya Pak. Ya makanya kan sekarang zaman teknologi ya. Hal yang nggak akan bisa diubah atau digantikan oleh mesin itu kan problem solving. Iya. Problem solving. Algoritma is for problem solving. Mm-mm. Ya, problem solving kan yang bikin manusia. Jadi ya kamu harus lebih tinggi dari algoritma itu.
Yang nyitain manusia juga nggak sih Pak? Yang meningkat, ya bikin manusia. Kan saya AI, Iya. skripsi saya tentang AI waktu itu. Oh. Gitu. Jadi itu udah kebahas waktu itu ya. Engineering tapi dasarnya ke AI Pak, tapi AI dulu belum terlalu berkembang loh Pak. Ya, tapi basic logic, basic ini ya Oke. udah mulai waktu itu. Udah Jadi mulai. logic apa? Ya, ini panjang kita ngomongin lagi. Itu menarik Pak, bisa jadi diskusi lanjutan Pak. Oke. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, gimana sih Pak perusahaan-perusahaan tuh bisa mendukung pertumbuhan keterampilan dan pemahaman teknologi di kalangan generasi tua Pak? Untuk yang untuk memastikan gitu adaptasi di era digital ini. Oke, sebenarnya itu terkait dengan culture ya. Ya. Terkait dengan culture, kemudian juga readiness masing-masing perusahaan untuk berubah dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan udah membiasakan kultur belajarnya itu udah hidup di dalam perusahaan tersebut, Ya. maka itu nggak akan menjadi masalah kan. Jadi otomatis ya, jadi kayak auto itu. Jadi secara nggak langsung itu udah apa ya istilahnya, udah berubah, Terintegrasi. self change gitu, Oke. self reform gitu. Itu. Nah, yang menjadi masalah kan kalau ada perusahaan yang tidak melakukan program pembelajaran yang terstruktur, terpadu, kemudian dan jangka waktunya lama, tahu-tahu kan obsolete. Oke. Karyawannya tahu-tahu obsolete. Tapi sebenarnya kita hidup di zaman yang sama. Iya. Hidup di zaman yang sama, di ruangan yang sama, di kota yang sama, di negara yang sama. Tapi yang ini belajar terus-menerus, Satu berhenti. yang satu nggak belajar atau merasa sudah menguasai. Iya. Tapi begitu dibuka, sama-sama dibuka, Kosong. yang ini udah siap, yang ini nggak siap. Ketinggalannya jauh banget. Dan saya nggak perlu cerita itu. Ada kasus-kasus seperti itu yang kita lihat secara langsung. Jadi maksudnya kita pentingnya ini ya, perusahaan juga perlu belajar terus-menerus. Baik. Tapi kita sendiri secara personal juga perlu belajar terus-menerus. Harus meningkatkan Ya. nilai diri Ya. juga ya Pak ya. Regardless you are Gen Z, Gen Y, Gen X, Baby Boomer, or whatever. Ya. Kenapa? Ya Gen Z kan sekarang terhadap Baby Boomer, atau terhadap Gen X, atau terhadap Gen Y. Ya. The next 20 years later, you will be leader and older. Ya. Nah, kalau kita nggak melakukan itu dari hari ini sampai nanti, ya kita sama-sama juga yang tadi, gadget yang tidak di-upgrade software-nya. Software ya, iya. Gitu. Artinya, jadi makanya nggak usah didikotomikan. Ya. Ada yang Gen Z yang ketinggalan informasi, ada yang lebih tua, yang lebih digital savvy, ada yang Gen Z yang enggak. Ya. Walaupun in general Ya. Gen Z lebih digital savvy. Ya. Gitu. Nah, kalau yang Gen Z yang enggak upgrade, nanti 20 tahun kemudian Loyo. ya irrelevant. Iya. Ya, so Nggak bisa To keep, berkontribusi ya Pak ya. to keep you relevant all the time, ya keep learning, Yes. Setuju. keep learning and adapt. Kita nggak bisa menyetop perubahan kan. Betul. Yang kita harus bisa ikut. lakukan ya menyesuaikan dengan perubahan. Yes. Setuju Gitu. Pak. Ya. Luar biasa memang ini, banyak quotes yang luar biasa memang dari Pak Daris. Nah mungkin Kita nih Pak, hidup lama, hidup lebih duluan gitu. betul, banyak belajar Pak. Begitu Pak kan tadi thread-nya gitu kan Pak, pengalaman dan wisdom gitu kan ya Pak, pengalaman dan wisdom yang memang bisa diberikan kepada generasi yang lebih muda gitu Pak. Jadi kita nggak perlu mengulang kesalahan gitu. Nah mungkin Pak, pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Dalam konteks gimana sih Pak, bagaimana Anda melihat
evolusi budaya organisasi seiring waktu, dan apa sih langkah-langkah yang bisa diambil perusahaan untuk bisa mengelola perubahan ini demi mencapai keseimbangan antar generasi. Ada contoh aktualnya nggak Pak kira-kira? Langkah yang bisa diambil perusahaan itu seperti apa? Oke. Atau mungkin perusahaan-perusahaan baru atau startup mungkin seperti kita. Oke. Sebenarnya nggak perusahaan baru, nggak perusahaan lama. Saya nggak kan pernah belajar di Jepang ya. Ya, Jangan dikotomikan sebuah persoalan karena itu dua-duanya harus dihadapi. oke baik. Dua-duanya adalah fakta. Ya. Kita mempekerjakan ada yang senior, ada yang junior, itu adalah fakta. Kemudian ada perusahaan baru dan perusahaan yang udah 100 tahun, itu fakta. Yang 100 tahun bisa tiba-tiba tutup, Toshiba baru satu tutup. Iya, Gitu. Kemudian yang baru bisa hidup 100 tahun ke depan. Nah, jadi kalau istilah guru saya waktu itu nggak usah didikotomikan lah, gitu. Hadapi aja semuanya. Nah, tapi kembali lagi untuk adaptasi terhadap perubahan atau yang tadi itulah keep learning, Ya. keep learning, keep improving, dan self reform. Self reform itu apa ya? Mungkin kalau membahas perusahaan kurang enak ya kalau nggak bahas langsung, tapi kita kan biasa main saham Oke. gitu. Jadi apa namanya, ada perusahaan yang blue chip sekarang jadi apa ya, nilainya sangat turun ya, Ya, harga sahamnya turun banget anjlok. gitu ya, karena udah nggak ada hal yang baru lagi di situ. Oke. Sementara pemain-pemain yang lain di bidang itu udah banyak. Toiletries di luar dia banyak. Ya. Kemudian makanan di luar dia udah banyak. Jadi mungkin nggak satu company melawan satu company, tapi dia satu company besar dilawan perusahaan-perusahaan kecil yang complementary terhadap produk-produk yang dia hasilkan. So if they don't adapt ya, Pak. reform, Ya. adapt with the situation, akan lewat gitu. Sehingga kata kuncinya ya belajar, inovasi, dan kalau kita secara individu ya update software. Ya. So keep update. Ya. Jadi itu. Nah sekarang kalau kaitannya dengan perusahaan, itu kan dari antar generasi itu kan harus disambung terus ya. Ya. Kalau dulu zaman konglomerat itu udah istilah ini apa namanya, yang bapaknya membangun, Iya. kemudian anaknya Menjadi menikmati, kemudian yang ketiga menghancurkan. Itu ada istilah itu. Iya. Kalau ini nggak dibangun kesinambungan, apa yang ingin saya sampaikan lah kesinambungannya itu tadi. Iya. Jadi supaya Sinergi. belajarnya ini kerja keras, nilai-nilai kerja keras yang dari kakeknya ini harus bisa diturunkan ke cucunya. Ya, setuju. Pembelajaran yang dari kakeknya bisa diturunkan cucunya, diturun ke bapaknya dulu kan, baru ke cucunya kan. Jangan sampai putus. Nah kalau itu putus, Habis. itu habis. Makanya di perusahaan itu ada namanya program coaching. Oke. Coaching itu kemudian ada juga program mentoring. Ini yang software ya, yang terkait dengan Update software. ya, Personal lah, individu. yang soft skill. Yes. Yang hard skill-nya harus knowledge baru harus dipelajari. Kenapa? Apa yang membuat kita sukses di masa lalu nggak bisa menjamin Kita sukses di kita masa bisa depan. pakai untuk kesuksesan yang masa depan. Yes. Zaman berubah, Ya. teknologi berubah. Dulu jagoan mesin ketik 10 jari, 11 jari, sekarang udah nggak bisa dipakai kan? Iya. Sekarang udah Gitu. ketikin Dulu otomatis. kita pakai ngeprint, Iya. ngetek rapi, sekarang udah. Jadi artinya apa? Iya. Technology change the way we do. Ya kita harus kuasai juga. Kalau kita nggak kuasai, gitu. Jadi belajar yang baru, tapi nilai-nilai kerja keras, belajar, kejujuran, hal-hal yang baik tadi harus bisa diturunkan supaya nggak putus. Yes. Makanya ada coaching itu kan yang dari pasti yang senior, coach, Iya. yang ngerti teknik-tekniknya. Juga coaching itu belum tentu lebih jago ya. Oke.
coachnya apa namanya, yang pemain golf terkenal itu siapa namanya? Tiger Woods. Tiger Woods. Itu kan kalau main sama Tiger Woods kalah kan. Tapi dia bisa membuat Tiger Woods jadi hebat. Coach itu menunjukkan apa ya, blind spot seseorang. Oke. Bukan berarti Iya, dia iya, lebih jago, lebih hebat. Melengkapi. Pemain apa, Tiger Woods itu kalau sama coachnya pasti kalah sama Tiger Woods kalau main golf, ya kan? Jadi apa namanya, seperti itu. Mentor. Nah, Iya. kalau coach itu kadang cenderung apa ya? Kalau mentor biasanya ya pairing ya. Ya. Mentor tuh pairing. Biasanya kalau mentor biasanya lebih jagoan. One on one tapi ya. One on one. Ya. Coach juga apa namanya, one on one. Kalau Oke. kalau coach yang tadi nggak harus yang lebih jago, Yes. tapi dia bisa melihat potensi, Ya. melihat hal yang nggak kita kelihatan. Tapi kalau mentor di bidang bisnis ya mentornya jagoan bisnis. Yes. Kalau mentor di bidang apa ya jagoan di bidang itu. Jagoan di Jadi bedanya di situ. Tapi sama-sama belajar. Ya. One on one, test it. Yes. Itu, Oke. itu untuk menjaga supaya Tetap update software ya. Nah, mungkin Pak, pesan terakhir ya. untuk para recruiter mungkin atau Ya. para job seeker Pak Hmm. yang sedang mencari pekerjaan, ada nggak Pak pesan-pesan berharga yang mereka harus pegang gitu supaya mereka mungkin bisa mencari kandidat yang tepat ataupun bisa mencari perusahaan yang tepat untuk masuk ke pekerjaan. Silakan Pak. Oke. Indonesia ini kuliah hanya jalan ya. Jadi jalan untuk masuk ke tangga yang pintu yang pertama. Iya. Jadi belajar ya yang paling baik, kemudian belajar, kemudian membangun nilai-nilai yang baik Iya. secara konsisten. Iya. Nah kalau ibaratnya apa? Kalau mau masuk perusahaan, IQ itu nomor 1. Tes dulu kan, tes dulu masuk. Tapi untuk bisa sukses itu ada namanya EQ, emotional intelligence, social intelligence. Jadi itu. Jadi ibaratnya kehebatan itu akan bisa membuat masuk, tetapi untuk bisa bertahan dan berkembang itu karakter. Jadi karakter itu sangat penting untuk dijaga. Jadi yang tadi pas masuk pertama aja, kalau masuk sistem dicek sosmednya langsung kelihatan gitu kan. Kacau. Jadi seperti itu. Jadi ya dua-duanya masih punya strategi lah. Kalau sebagai recruiter ya kita bisa seleksi yang paling baik buat perusahaan kita, yang karakternya cocok, yang bisa berkembang, orang-orang yang baik. Kemudian kalau buat kita para calon nih, ya kita bisa matching kebutuhan itu. Iya. Ya kan? Yes. Masalahnya kan kita maunya ke sana, tapi kita nggak bergerak ke sana. Iya, benar. Nah, jadi ikuti apa yang kita mau dan kita lakukan. Just do it. Just do it. Siap. Itu dari brand jangan disebut. Oh, nggak boleh sebut brand ya. Boleh sih sebenarnya Pak, tapi nanti Dianggap akan endorser ya. Iya, nanti bakal di sensor sih Pak. Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Daris yang telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada sobat-sobatnya juga yang sudah mendengarkan. Jangan lupa juga follow sosmed Landak untuk konten-konten menarik lainnya di Instagram, di TikTok, di YouTube, Facebook, dan X. Dan juga kalau untuk versi podcastnya bisa juga dilihat di Spotify ya, yang versi audio. Dan juga di like kontennya apabila sobat suka atau terbantu dengan konten-konten dari Landak. Nah, kalau memang sudah follow, jangan lupa untuk konten-konten yang lainnya juga diikuti juga. Oke, kalau begitu dari saya sekian, dari Niko Prakoso izin undur diri. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.